Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo Albojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Perumpamaan Yesus ini adalah sesuatu yang relevan sekarang. Raja adalah Tuhan. Pelayan adalah anak-anak Tuhan. Pelayan-pelayan lain adalah orang-orang Kristen atau musuh orang Kristen. Pelayan yang bertugas ini adalah para malaikat Tioanen. Algojo adalah iblis. Banyak orang Kristen mengatakan, "Aku memaafkanmu kepada saudara dan saudari seiman mereka, atau pada musuh mereka." Tetapi di dalam hati mereka masih ada dendam dan keinginan membalas dendam.
Tingkah laku seperti ini akan membawa mereka menuju kehancuran. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 5. Iblis menyiksa mereka tanpa belas kasihan, sampai mereka bisa memaafkan musuh mereka dan berbelas kasihan pada sesama manusia dan musuh mereka. Bila mereka tidak memaafkan, maka orang percaya yang tidak berbelas kasihan akan disiksa, terkena kanker, depresi, kehancuran, kematian. Sama seperti raja memberikan hamba yang jahat pada para algojo untuk disiksa sampai dia membayar semua hutangnya. Lihatlah Raja Saul. Saul membenci dan ingin membunuh Raja Daud. Roh-roh jahat menyiksa Saul. Bacalah 1 Samuel 26 ayat 21 yang mengatakan, lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi hatinya masih ingin membunuh Daud. Raja Saul akhirnya menjadi hancur. Bila Anda disakiti saudara atau saudari seiman atau musuh Anda, Tuhan ingin Anda memaafkan mereka karena Dia adalah Tuhan yang Maha Memaafkan dan penuh belas kasih. I have decided to follow Jesus.